dan tidaklah disebut majelis ilmu dengan taman di surga, kecuali ini merupakan sebuah kemudahan dan fasilitas yang Allah berikan kepada kita supaya kita mudah untuk meraih ridho dan surganya Allah pada kehidupan di akhirat. Tidak ada yang memberikan kebaikan, tidak ada yang memudahkan kita dalam kenikmatan dan ketaatan kita, kecuali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah tentunya kita bersyukur, kepadanya pula kita menggantungkan urusan kehidupan kita, dan semoga kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah walaupun sekejap mata. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita bersabar. Kita akan melanjutkan bagaimana perjalanan rutin dan intensif kita membahas tentang satu kitab yang tipis tetapi berisi samudra ilmu dan hikmah pada kehidupan kita, yaitu adalah materi Tazkiyatun Nafs. Tentunya kita sama-sama mengetahui, tentunya sama-sama memahami bahwasanya kitab ini betul-betul menjadi kitab yang sangat dibutuhkan oleh setiap penuntut ilmu. Kebutuhan kepada ilmu yang ada pada kitab ini merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa ditinggalkan, karena salah satu persoalan mendasar yang harus kita ketahui dan harus kita miliki, yaitu adalah kita harus memiliki hati yang bersih, hati yang diridhai oleh Allah dan hati yang dicintai oleh Allah. Seiring dengan kita beribadah kepada Allah dan seiring kita merendahkan diri kita dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan akidah wajib kita pelajari, Tazkiyatun Nafs pun merupakan sesuatu yang juga wajib kita pelajari. Dan inilah yang menjadikan kita mengkaji kitab Tazkiyatun Nafs yang disusun oleh 3 ulama besar, yaitu Imam Ibnu Qayyim, kemudian Imam Ibnu Rajab dan Imam Al-Ghazali, kumpulan dari semua materi-materi yang pernah ditulis oleh mereka dalam metode penyucian hati dan metode penyucian jiwa, supaya setiap dari kita betul-betul tahu bagaimana cara membersihkan hati dan jiwa. Kita sudah sering mengulang-ulang sebuah kata, tidak ada organ tubuh yang paling cepat kotor itu bukanlah wajah kita dan bukanlah tangan kita, tapi organ tubuh kita yang paling cepat kotor dan paling cepat keruh itu adalah hati kita. Berapa banyak orang yang di waktu pagi masih solih dan ingin melakukan kebaikan, tetapi ketika menjelang siang, hanya karena satu pandangan membekas di hatinya dan membentuk obsesi kemaksiatan yang besar. Padahal di waktu paginya dia berniat untuk melakukan kebaikan. Berapa banyak orang yang di waktu sorenya masih taat kepada Allah, maka keesokan paginya dia sudah kufur kepada Allah. Karena hati merupakan organ yang paling cepat kotor dan paling cepat lelah, dan dia bisa berubah dalam sekejap mata, melebihi kedipan mata kita ketika kita berkedip. Nah, inilah yang menjadikan kita betul-betul tahu, kalaulah hati kita merupakan organ tubuh yang paling cepat keruh, paling cepat kotor, kita harus mengetahui betul bagaimana kita mengendalikan hati kita, supaya hati kita diberikan ketakwaan oleh Allah, supaya hati kita dikendalikan oleh Allah di dalam kebaikan. Karena untuk mendapatkan fasilitas hati kita yang dikendalikan oleh Allah di dalam kebaikan, tentunya ada usaha yang harus dilakukan, tentunya ada effort yang diberikan, supaya Allah betul-betul menjaga hati kita setiap waktunya dan setiap saatnya. Karena menjaga hati supaya tetap berada pada ketakwaan itu jauh lebih sulit daripada semua usaha yang dilakukan di atas muka bumi. Menjaga hati itu lebih susah daripada membangun gedung pencakar langit. Menjaga hati itu lebih rumit daripada mereka yang membuat jam dari berbagai macam komponen yang kecil dan lembut. Menjaga hati lebih rumit daripada membuat mobil berkecepatan tinggi dalam Formula 1. Karena sesungguhnya kalau bukan karena pertolongan Allah, tidaklah ada seseorang di atas muka bumi ini yang mampu menjaga hatinya kecuali hati yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang menjadikan kita ingin sekali pada kesempatan intensif kita bareng-bareng dan kita bersama-sama untuk mengkaji kitab Tazkiyatun Nafs. Ini merupakan kitab yang bermanfaat bagi setiap penuntut ilmu, bermanfaat pula bagi pemateri, bermanfaat pula bagi para ustadz. Karena setiap dari kita dituntut untuk menjadi objek dari apa yang kita sampaikan, yaitu adalah bagaimana kita fokus untuk memperbaiki hati kita di dalam rangka merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita pada kesempatan yang terakhir kita telah membahas bagaimana bab yang ketiga. Bab yang ketiga yang dibahas di dalam kitab tersebut adalah membahas tentang ilmu. Tentunya pada pembahasan kita kemarin kita telah membahas betapa pentingnya kedudukan ilmu
Karena sesungguhnya ilmu merupakan salah satu komponen terpenting untuk membersihkan hati kita. Banyak orang yang salah jalan ketika mereka tidak mengetahui ilmu yang benar. Akhirnya dia tidak mampu membersihkan hatinya, akhirnya tidak mampu menyucikan jiwanya. Orang yang mendapatkan ilmu akan berbeda dengan orang yang tidak mendapatkan ilmu. Karena orang-orang yang mendapatkan ilmu, maka dengan ilmu itu akan memanggil amal sehingga lahirlah keberkahan-keberkahan dalam hidupnya. Orang yang bangun malam ketika dia faham ilmunya, dia akan beristighfar kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Tapi kalau orang bangun malam tidak tahu ilmunya, maka dia tidak akan tahu apa yang dilakukan. Mungkin dia berada pada kesulitan dan kesusahan karena insomnia tidak bisa menjadikan dia tidur. Yang satu bisa mengambil wudhu dan sholat. Yang satu malah dia hanya memandang atap-atap rumahnya dan memandang cicak di dinding. Karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan pada sepertiga malam. Ketika kita melihat saudara kita melakukan kesalahan, orang yang punya ilmu, dia akhirnya ingat, oh, kewajiban seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya itu memberikan udzur. Akhirnya dia berikan udzur supaya kemarahannya tidak sampai membalut seluruh isi hatinya dan menjadikan dia bertambah kecewa. Tapi kalau orang tidak punya ilmu, dia tidak akan pernah tahu apa itu memberi udzur kepada saudaranya. Ketika salah, emosinya yang memuncak, akhirnya terjadilah pertumpahan darah ataupun terjadi duel. Karena dia tidak tahu konsep memberi udzur semacam apa. Inilah sejatinya yang kita harus mengerti, bahwasanya proses kita ketika menjaga hati yaitu adalah dengan ilmu. Karena Allah itu tidaklah mengangkat satu kaum kecuali ilmu yang menyertainya, dan tidaklah merendahkan satu kaum kecuali karena ketiadaan ilmu yang ada, ketiadaan ilmu dalam diri mereka. Makanya ilmu menjadi salah satu komponen primer yang tidak bisa untuk kita tinggalkan supaya betul-betul hati kita bersih, supaya hati kita bening. Karena sesungguhnya menyucikan hati itu perlu modal, dan modal terbesar di dalam menyucikan hati kita adalah memerlukan ilmu. Dan inilah sejatinya kenapa kita harus selalu menuntut ilmu pada kehidupan kita, dan apa itu yang dimaksudkan dengan ilmu, dan konsekuensi apa yang didapatkan kalau orang itu tidak mencari ilmu, sudah kita sampaikan pada pertemuan 1 bulan yang lalu. Sekarang kita agak perlebar sedikit, yaitu kita ingin membahas ketika kita mengerti bahwasanya definisi ilmu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab. Definisi ilmu itu adalah ma qala Allah wa qala Rasul. Definisi ilmu adalah apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Rasul. Jadi tidak setiap sesuatu pengetahuan bisa disebut ilmu secara definisi syar'i. Karena ilmu secara istilah definisi syar'i adalah perkataan Allah dan perkataan Rasul. Itulah yang disebut dengan ilmu. Jadi kalau ada arsitek, kalau kemudian ada ahli ekonom, maka dia tidak disebut dengan ilmu yang dimaksudkan di dalam konteks syariat. Walaupun itu juga ilmu, tapi ilmu duniawi yang tentunya keutamaannya tidak sama dengan keutamaan ilmu akhirat. Yang apabila dicari dengan niat yang benar, yaitu karena Allah dan membebaskan kebodohan dia di hadapan Allah, maka ilmu syar'i adalah alasan terbesar setelah iman untuk memasukkan manusia ke surganya Allah. Tentunya kita sudah mempelajari itu pada pertemuan kita. Sekarang kita agak perlebar. Setelah kita mengetahui bahwasanya ilmu itu memberikan kepada kita modal, ilmu itu menghidupkan transmisi kita supaya kita ngerti bagaimana kita membersihkan hati kita, supaya membersihkan jiwa kita, supaya hati kita bersih, tentunya kita harus paham ilmunya. Bagaimana ilmunya menahan sabar, bagaimana ilmunya bersaudara, bagaimana ilmunya ketika kita bersama dengan teman dan sahabat-sahabat kita yang tidak sempurna, sebagaimana kita pula tidak sempurna. Bagaimana ilmunya ketika kita mengucapkan kata-kata, bagaimana ilmunya ketika kita berkeluarga. Itulah modal yang dibutuhkan di dalam kita membersihkan hati kita. Karena orang yang tidak memiliki ilmu, dia tidak akan tahu bagaimana sikap dia untuk membersihkan hatinya. Dan ketika dia tidak tahu bagaimana membersihkan hatinya, apa yang dipegang, apa yang diucapkan, apa yang diayunkan langkahnya selalu berada pada kemaksiatan yang dimurkai oleh Allah. Nah, itulah bahayanya. Tazkiyatun nafas itu perlu ilmu. Kalau kita tazkiyatun nafas tidak pakai ilmu, akhirnya pelariannya ke berbagai macam pilihan-pilihan yang ada, dan semuanya malah justru menjauhkan dirinya kepada Allah. Ada yang semedi,
ketika mereka ingin mencari ketenangan karena nggak ngerti ilmunya bahwasanya sholat, dzikir itu merupakan salah satu terapi paling mutakhir dan terapi paling luar biasa untuk menenangkan hati. Pernah nggak kita sering mendengar ada seorang yang mengaku dirinya muslim, tapi justru ketika menenangkan diri dia tidak memakai cara-cara yang ada di dalam Islam, tapi memakai berbagai macam metode-metode yang justru tidak ada di dalam agama Islam. Dia justru tidak berzikir, dia tidak bagaimana banyak bersujud. Kenapa justru dia memilih pilihan-pilihan yang ada ketika ingin menenangkan diri dengan pilihan yang justru bukan berasal dari agamanya. Bahkan biasanya justru dari agama-agama yang lainnya karena tidak punya ilmu. Nah, inilah pentingnya bagaimana kita selalu dalam kehidupan kita menyucikan hati itu perlu ilmu. Karena kita membersihkan handphone pun perlu ilmu. Bukankah tidak setiap orang bisa membersihkan kaca handphone dan screen-nya handphone? Kalau kita tidak ngerti bagaimana pengalaman ketika membersihkannya, bisa jadi apa yang kita pakai bukan membuat bening screen handphone kita, tapi justru membuat buram karena kita tidak tahu bahwasanya cairan yang kita pakai membersihkan handphone tidak bisa sama dengan cairan-cairan ketika membersihkan alat-alat yang lainnya. Disitulah ilmu selalu menjadi penentu dalam semua perkara yang kita lakukan, terutama di dalam kita menyucikan hati kita. Sekarang apa yang kita harus lakukan? Nah, tentunya kita paham. Di dalam kita mengetahui pentingnya ilmu dalam kehidupan kita dari perkataan Allah dan perkataan Rasul-Nya, supaya betul-betul kita mampu untuk menjaga hati kita, menjaga kondisi hati kita, maka tentunya kita harus tahu bahwasanya setiap ilmu ada adabnya. Karena salah satu di antara sebab hilangnya keberkahan ilmu adalah ketika kita tidak mempraktekkan adabnya dan kita tidak memiliki perhiasan yang seharusnya perhiasan itu dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Banyak nggak orang yang menjadi penuntut ilmu, mempelajari tazkiyatun nafas, mempelajari tauhid, ataupun mempelajari sunnah, tapi justru hatinya tercermin dari lidahnya itu betul-betul mencerminkan bagaimana kekotoran hatinya dan kekeruhan jiwanya. Kenapa semacam ini padahal punya ilmu? Banyak penyebabnya. Tapi salah satu yang disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, salah satu di antara penyebab tidak barokahnya ilmu adalah ketika kita senantiasa mencari ilmu dalam urusan perkataan Allah dan Rasul-Nya, tapi kita tidak pernah tahu bagaimana adabnya dan bagaimana akhlaknya yang benar ketika kita mencari ilmu, dan itulah yang menjadikan akhirnya ilmu itu kehilangan barokahnya, ilmu itu kehilangan fungsinya. Ketika harusnya ilmu bisa membersihkan hati kita, tapi sebaliknya ilmu bisa mengkeruhkan kita ketika kita tidak memahami adabnya dan tidak memahami akhlaknya. Makanya disinilah kita perlu ilmu dan akhlaknya itu betul-betul harus terjaga. Kalau ilmu sudah terjaga dengan akhlaknya, keberkahan itulah yang kita dapatkan. Dan salah satu di antara tujuan keberkahan kita ketika mencari ilmu, Allah akan jadikan hati kita dan jiwa kita bening memandang orang lain, jiwa kita dan hati kita bening berinteraksi dengan orang lain ketika kita sudah menyenandingkan atau sudah menggandingkan antara ilmu dengan kehidupan akhlak dan adab yang sejatinya kita harus mengerti dan harus kita pahami. Nah, itulah pentingnya ilmu. Makanya kita ingin pada kesempatan ini, pada khusus pertemuan kita hari ini, kita akan membahas apa sih yang kita harus miliki ketika kita harus, apa sih adab yang harus kita perhatikan ketika kita mencari ilmu. Sebelum kita membahas adab apa yang harusnya kita lakukan, akhlak apa yang harusnya kita kerjakan ketika kita mencari ilmu, tentunya ada salah satu perkataan hikmah yang bisa menjadi renungan untuk kita semuanya. Dan renungan ini menunjukkan betapa pentingnya kehidupan ilmu, kehidupan akhlak ketika kita mencari ilmu. Apa itu perkataan hikmah yang sejatinya diperlukan untuk menjadi renungan bagi kita dalam aktivitas kita mencari ilmu ketika kita paham ilmu itu sangat membutuhkan akhlak sebagaimana makan itu membutuhkan minuman. Para ulama kemudian mengatakan, diterangkan di dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Al-ilmu salasatu asbarin. Man dakhala fi syibril awal takabbara, wa man dakhala fi syibri tsani tawadhu'a, wa man dakhala fi syibri tsalis alima annahu ma ya'lam. Dikatakan bahwasanya sesungguhnya ilmu itu memiliki 3 tahapan. Ilmu itu memiliki 3 tahapan. Yang mana 3 tahapan itu beda-beda apa yang terjadi ketika kita berada pada tahapan-tahapan itu.
Wa man dakhala fi syibril awal, barang siapa yang berada pada tahapan pertama ketika dia baru mencari ilmu ataupun memang dia masih berada pada tahapan yang pertama, orang yang berada pada tahapan ilmu yang pertama takabbaro, biasanya sombong. Biasanya sombong. Makanya kalau ada orang di antara kita kok nyari ilmu terus sombong, padahal fungsinya ilmu kan membersihkan hati kita. Fungsinya ilmu itu untuk mencucikan hati kita dan membeningkan hati kita. Tapi sering nggak kita jumpai ada orang baru ngaji, sombongnya luar biasa, tangannya nunjuk-nunjuk kepada siapapun, IG-nya penuh dengan hujatan dan celaan, tapi mengangkat-ngangkat kelompoknya dan golongannya. Maka dikatakan oleh para ulama salaf, "Man dakhala fi syibril awal", orang itu kalau memasuki ilmu dari tahap yang pertama memang takabbaro, sombong. Padahal biasanya orang yang sombong semacam itu biasanya tidak punya ilmu apa-apa dan keropos. Jujur deh. Coba kita lihat, banyak teman-teman yang mengaku sebagai penuntut ilmu ketika baru ngaji. Omongannya sudah gede duluan. Tapi hafalan Qur'annya tidak ada. Hafalan hadisnya tidak ada. Pengetahuan dia tentang ilmu secara terstruktur dan sistematik dari fondasi sampai ke atas, dia tidak tahu. Tapi bicaranya seakan-akan melebihi seorang syekh. Pembicaraannya seakan-akan melebihi orang yang sudah belajar ilmu syar'i puluhan tahun. Karena memang semacam itu. Memang semacam itu. Makanya kadang-kadang, maaf kalau boleh curhat sedikit. Kalau kita mendapati ada orang menghujat kita, perhatikan dulu saja. Tidak setiap hujatan itu perlu untuk diladeni oleh kita. Karena apa? Karena sejujurnya saya sering berkata sama circle saya itu, membunuh nyamuk itu tidak perlu pakai tenaga dalam. Dan memang banyak orang-orang yang mereka baru ngaji, lalu punya semangat yang semangatnya jauh lebih besar daripada ilmu yang dia pelajari. Membuat akun, membuat tulisan, ataupun dia terus berkata-kata di dalam satu grup ketika dia merasa di grup itu satu frekuensi dengan dia ngomong panjang lebar dia. Tanpa dia sadari bahwasanya takabbaro, dia sombong terhadap ilmu yang dia dapatkan. Dan ini merupakan salah satu di antara hal yang sudah diingatkan oleh para ulama dulu. Ilmu itu punya tahapan. Al-ilmu salah satu asbarin. Sesungguhnya ilmu itu 3 tahapan. Faman dakhalaha fi syibril awal takabbaro. Dia kalau berada pada tahapan yang pertama, dia akan sombong. Bahkan saya sudah mengulang berkali-kali di banyak kesempatan. Berulang-ulang saya sampaikan di banyak kesempatan. Orang yang sombong dengan hartanya dan orang yang sombong dengan jabatannya itu masih mendingan, walaupun sombong dengan jabatan dan sombong dengan harta itu sesuatu yang tercela, bahkan termasuk pada kategori dosa besar dan mengundang kemurkaan Allah. Tapi kesombongan dalam 2 perkara ini masih mending daripada kesombongan yang ketiga. Sombong yang ketiga itu sombong yang paling parah, sombong dengan ilmu yang dia pelajari dan amal ibadah yang dia lakukan. Kenapa? Orang yang sombong dengan hartanya, hartanya kelihatan. Yang sombong dengan jabatannya, jabatannya memang kelihatan. Tapi orang yang sombong dengan ilmu dan ibadah itu terus gimana? Ilmunya juga cetek. Dan ketika dia baru ceteknya saja itu pun juga belum tahu semuanya. Dan dia pun kalau ketika cetek belum tentu semuanya yang dia pelajari itu benar 100%. Dan amal ibadah yang dia lakukan juga belum tentu diterima oleh Allah. Tapi sudah pandai untuk menghujat. Sudah pandai untuk kemudian memvonis orang. Sudah pandai untuk menyesatkan orang. Sana nggak antum-antum jumpai orang-orang yang baru ngaji gitu. Terlibat pada satu kelompok yang menghujat gitu. Terus komentar dan komentarnya terkadang Masya Allah. Komentarnya tidak menakar bagaimana kemampuan dirinya. Hafalan Qur'annya mentok, hafalan hadisnya mentok. Ditanya tentang madhab Syafi'i, nggak ngerti siapa Imam Syafi'i. Kadang-kadang ditanya kitab apa yang sudah pernah dipelajari, nggak ada yang sudah dipelajari. Kajiannya hanya bermodal kajian tematik. Tapi Masya Allah, sudah melalui dengan yang luar biasa. Dan itu merupakan sebuah musibah besar. Musibah besar itu orang yang berada pada tahapan pertama ketika dia ilmunya membentuk dia sombong. Makanya saya wanti kepada seluruh komponen yang ada gitu. Kalau tiba-tiba kemudian ada orang yang menghujat kita, mencela kita, memvonis kita dengan berbagai macam vonis-vonis yang dia inginkan kepada kita. Tidak semua hujatan dan celaan itu harus diladeni. Hidup kita terlalu berharga kalau meladeni orang yang seharusnya
hidup kita terlalu berharga untuk meladeni orang yang memang tidak punya kapasitas untuk merenggut dan mengambil konsentrasi hal-hal besar yang harusnya kita lakukan. Kita ini punya sesuatu yang besar. Dan jangan sampai kita teralihkan pandangan kita pada sesuatu yang besar hanya karena komentar-komentar orang yang sejatinya tidak memiliki apa-apa dalam setiap komentar yang dia ucapkan. Ya. Dan kita harus mengerti betul bahwasanya hujatan orang itu hanya sepanjang lidahnya dan tidak lebih daripada itu. Maka yang kedua, waman dakhalaha fi shibri tsani tawadhu'a. Orang kalau sudah memasuki tahapan ilmu yang kedua, dia akan tawadhu. Ini saya pernah mendapati sebuah kisah nyata dari seorang ikhwan. Dibilang seorang ustadz. Dia berkata, beberapa tahun lalu ketika saya hidup pada satu komunitas, saya tuh orang gampang sekali memvonis orang lain. Sampai akhirnya saya diberikan kesempatan bermuamalah dengan banyak kita, bermuamalah lagi dengan para ulama, bermuamalah lagi dengan banyak masyayikh. Saya akhirnya tahu, saya akhirnya paham betapa parahnya manusia betapa parahnya saya dulu ketika begitu gampang untuk mencela dan menghujat orang. Akhirnya beliau, Masya Allah, tawadhu. Luar biasa, sudah berilmu, tawadhu. Maka kemudian yang kedua, tahapan ilmu yang kedua itu adalah kita akan menjadi orang yang tawadhu. Wa man dakhala fi shibri tsalis alima annahu ma ya'lam. Kalau kemudian dia sudah memasuki tahapan yang ketiga, dia baru sadar kalau dia itu tidak tahu apa-apa. Akhirnya dia belajar karena merasa dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak akan menyempatkan diri untuk mujadalah, dia tidak akan pernah melibatkan dirinya dengan jidal, dia tidak akan perlu memperlihatkan dirinya dengan kesombongan. Karena dirinya tahu bahwasanya dirinya itu belum tahu apa-apa dibandingkan semua ilmu dan samudra ilmu yang ada di hadapannya. Dan inilah yang kita inginkan. Kita ingin bahwasanya ilmu yang menjadi komponen penting dan menjadi kebutuhan primer untuk membersihkan hati dan membersihkan jiwa, kita itu ingin banget supaya betul-betul ini akan menjadi sebuah perkara yang betul-betul membuat kita tawadhu dan membuat kita merasa tidak tahu apa-apa. Makanya inilah yang menjadikan kita, kalau kita sudah mengetahui bahwasanya diri kita ingin sekali untuk mendapatkan komponen penting bagaimana menjaga hati kita dan menjaga jiwa kita, maka pastikan kita harus mengerti adabnya, kita harus mengerti akhlaknya, supaya betul-betul apa yang kita tuju mendapatkan keberkahan ketika disertai dengan komitmen keberkahan akhlak yang kita miliki dan kita punya dalam kehidupan kita menjadi penuntut ilmu. Ya, makanya Masya Allah kita harus paham ya, seorang penuntut ilmu itu harus bagaimana madu, sebagaimana lebah. Lebah itu selalu mengambil yang baik, dan harusnya penuntut ilmu jangan melihat dirinya sebagaimana lalat yang dia selalu lebih yakin dan lebih senang dengan sampah dan tumpukan-tumpukan yang berbau daripada bunga yang mengeluarkan wanginya. Nah, inilah yang menjadikan kita, kalau kita ingin menjadi penuntut ilmu supaya sifat kita sebagaimana lebah dan bukan sebagaimana lalat, pastikan kalau diri kita ingin menjadi lalat yang mengambil manisnya bunga, kita harus memiliki perhiasan untuk memantaskan kita menjadi lebah, supaya apa yang kita ambil wanginya ilmu yang sejatinya bisa memberikan keberkahan pada kehidupan kita. Janganlah kita di dalam mencari ilmu tidak memiliki akhlak, tidak mengetahui bagaimana adabnya. Karena ketika kita tidak mengetahui adabnya, ketika tidak mengetahui akhlaknya, maka kita tidak lebih sebagaimana lalat, di mana lalat itu menyukai dan mencintai tumpukan sampah yang mengeluarkan bau yang menyengat. Itu lebih menarik dirinya daripada wanginya bunga yang menyebarkan aroma wangi di sekitarnya. Makanya kan Masya Allah, sulit untuk meyakinkan kepada lalat bahwasanya bunga itu lebih baik daripada tumpukan sampah. Sekarang apa yang kemudian kita harus pahami? Adab apa yang kemudian harus kita miliki? Saya ambilkan dari kitab Hilyah Thalibil Ilmi, karena pembicaraan tentang ilmu dalam kitab Tazkiyatun Nafas itu dapat kita ambil referensi tambahannya, yaitu pada kitab Hilyah Thalibil Ilmi. Pada kitab Hilyah Thalibil Ilmi, di situ diterangkan beberapa adab yang harusnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Kenapa ini kita perhatikan? Sekali lagi saya ulangi, ini wajib untuk kita ketahui, ini wajib untuk kita mengerti, supaya apa yang kita peroleh itu keberkahan ketika kita
pingin untuk menjadikan ilmu merupakan metode untuk menyucikan hati kita dan jiwa kita. Karena akhlak itu merupakan perhiasan. Dia merupakan perhiasan yang sejatinya menjadikan seorang penuntut ilmu layaknya lebah yang akan mengambil manisnya dan wanginya bunga. Dan itu membedakan dia dengan lalat yang hanya menyukai tumpukan sampah yang mengeluarkan bau yang menyengat. Apa yang kemudian kita harus pahami? Ada beberapa adab yang harus kita mengerti. Syekh Bakar Abu Zaid lalu meringkas dalam beberapa tulisan sederhana tetapi penuh dengan makna. Apa sih yang harusnya kita harus mengerti tentang sikapnya seorang penuntut ilmu supaya betul-betul mendapatkan keberkahan, yaitu berupa bersihnya hati kita dan bersihnya jiwa kita. Yang pertama, kita lihat pada tulisan ini. Inilah sejatinya yang kita harus mengerti adab-adab sebagai penuntut ilmu. Yang pertama, yaitu adalah mengimani bahwasanya ilmu itu merupakan bagian dari ibadah. Berarti kalau dia merupakan bagian dari ibadah, berarti konsekuensi dari poin yang pertama ini, yang pertama berarti niatnya harus karena Allah. Bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan karena ingin membangun posisinya yang tinggi di antara keramaian manusia. Ini konsekuensi yang pertama. Konsekuensi yang kedua, kalau kemudian ini merupakan ibadah, berarti yang kita harus perhatikan ini harus betul-betul tauqifi, harus kita ambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita ambil dari siapapun manusia, tapi harus kita ambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang difahami Nabi ketika mendapatkan wahyu yang turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disinilah kita paham ilmu itu memang sejatinya adalah ibadah. Jadi di sini pada poin yang pertama kita juga paham, oh berarti ibadah itu bukan hanya rukuk. Oh ibadah itu bukan hanya sujud. Termasuk pula ibadah yaitu adalah ketika kita mencari ilmu. Dan ingat, di balik setiap ilmu yang kita kaji, di balik duduknya kita di depan monitor, di balik duduknya kita di majelis-majelis masjid ataupun mushola, ataupun rumah-rumah Quran yang kita pelajari dan pondok pesantren yang kita datangi, maka sesungguhnya di balik itu ada pahala yang besar. Karena ibadah yang mendatangkan pahala yang berat ketika ditimbang di dalam mizan kebaikan kita, yaitu adalah ketika kita mencari ilmu dan tidak pernah letih dan lelah untuk mencari ilmu. Makanya sampai Imam Syafi'i itu berkata, tolabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Sesungguhnya mencari ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu kalah keutamaannya dibandingkan ketika mencari ilmu. Makanya kalau boleh saya ilustrasikan, kalau ada orang yang sholat dimulai dari jam 4, tadi kita mulai jam 4, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah mutlak. Sama dengan porsi waktu ketika kita belajar tazkiyatun nafas pada kesempatan hari ini, kita pelajari tazkiyatun nafas sampai jam 5 materi kita insya Allah. Maka dia baru selesai sampai kemudian jam 5 sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dengan kita yang membuka laptop, mendengarkan handphone sampai 1 jam. Maka kalau dua-duanya ikhlas, orang yang mendengarkan kajian sambil duduk, sambil dia mencatat, sambil dia mengingat, sambil memasukkan ke hati dan pikirannya, itu jauh lebih utama daripada orang yang sholat nafilah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai menghabiskan 1 jam. Kenapa? Allah paling senang ketika didatangi dengan ilmu yang dipelajari oleh makhluk dan hambanya. Nah ini penting, supaya kemudian kita betul-betul paham. Berarti ketika ilmu disebut merupakan bagian dari ibadah, sebagaimana para ulama mengatakan, al-ilmu sholatus sirri wa ibadatul qalbi. Dikatakan di dalam banyak sekali fatwanya para ulama, ilmu itu adalah sholat yang rahasia dan ibadahnya hati. Dan itu sholat itu ada sholat anggota badan, ada sholat yang dilakukan anggota hati kita, yaitu adalah ketika kita menuntut ilmu, dan itu merupakan bagian dari perkara yang kita harus pahami. Berarti betul-betul harus menjaga niat. Hati-hati. Ilmu itu ibaratnya mata pisau yang bisa membawa dua sisi yang saling kontradiktif. Kalau ilmu dipelajari dengan niat yang benar, tidak ada balasan untukku kecuali surga yang begitu tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang berilmu lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu.
Tapi sejatinya ketika kita salah dan tergelincir niatnya ketika mencari ilmu, maka sesungguhnya jilatan api neraka menjilat-jilat kepada mereka yang tidak menjaga niatnya ketika mencari ilmu. Makanya jadikanlah aktivitas kita ketika mencari ilmu sekali-kali bukan untuk mendebat orang. Bukan pula untuk mengangkat posisi kita di hadapan manusia. Bukan pula untuk menjadikan kita viral dan menjadikan kita diikuti banyak manusia. Seluruh niat itu hapus. Niatkan karena Allah. Apa yang terjadi setelah itu, sesungguhnya kita hanya berharap kepada Allah dari apa yang kita pelajari, membuahkan kelapangan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum pingin melewati sirat, dimudahkan oleh Allah dan dijaga oleh Allah ketika melewati jembatan yang paling menakutkan dan paling mengkhawatirkan, di mana membelah antara surga dengan neraka. Tidak ada yang bisa menyelamatkan ketika kita melewati sirat, kecuali salah satunya adalah orang yang terus membekali hidupnya dengan ilmu dan tidak ada niat yang dia miliki kecuali adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang kalau kita melewati sirat dijaga oleh Allah ketika mencari ilmu, Ustaz? Iya. Mana dalilnya? Sudah sering saya sampaikan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang melapangkan jalannya untuk mencari ilmu, Allah akan melapangkan jalannya untuk menuju kepada surga. Disebutkan dua kali kata jalan, tariqan. Tariq yang pertama, jalan yang kita lewati di atas muka bumi. Tariq yang kedua yang dimaksudkan pada hadis itu, yaitu adalah jalan, yaitu sirat yang membentang antara surga dengan neraka. Nah, itulah yang kita harus pahami. Yang kedua yang kita harus pahami adalah mengikuti jalan salafus salih. Artinya bahwasanya referensi ilmu yang kita dapatkan merupakan referensi yang kita ambil dan kita petik dari generasi salafus salih. Siapa itu generasi salafus salih? Sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Mereka yang melihat Nabi, beriman kepada Nabi dan mati dalam kondisi beriman. Kemudian setelah mereka tabi'in, orang yang melihat para sahabat, kemudian beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan mati dalam kondisi beriman. Dan tabi'ut tabi'in, orang yang melihat tabi'in dan orang yang beriman dengan apa yang didakwahkan Rasulullah dan mati dalam kondisi beriman. Itulah yang disebut dengan generasi salafus salih. Jadi salaf itu bukan kelompok, salaf itu bukan golongan. Salaf itu jalan dalam kehidupan ilmu kita yang merujuk kepada 3 generasi pertama yang betul-betul telah mendapatkan legitimasi dan garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kelompok. Makanya saya kalau ditanya salafi enggak? Kalau salafi itu nama kelompok yang merujuk kepada kelompok dan merujuk kepada golongan, bahwasanya salafi itu berarti ustadznya ini, radionya ini, saya bukan salafi. Tapi kalau kemudian ditanya salafi itu adalah komitmen setiap manusia untuk merujuk setiap apa yang dia ucapkan dan apa yang dia perbuat sesuai dengan generasi para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Semua dari kita diwajibkan untuk merujuk kepada generasi salafus salih tanpa terkecuali karena tidak ada harga tawar di sini. Makanya Nabi mengatakan khairul quruni qarni tsummal ladzi yalunahum tsummal ladzi yalunahum. Sebaik-baik itu adalah masaku, yaitu para sahabat, masa setelahnya yaitu generasi tabi'in, masa setelahnya yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Ini merupakan sebuah kewajiban dari adab kita supaya kita tidak terkena faham filsafat, sekulerisme, liberalisme, pluralisme, apalagi sosialisme. Dan biasanya orang akan terjebak kepada isme-isme semacam ini ketika mereka tidak mengembalikan referensi mendasar pada ilmu yang dia dapatkan, berpulang kepada apa yang dikatakan oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ustadz, kenapa harus 3 generasi itu, Ustadz? Karena merekalah yang melihat bagaimana Rasulullah ketika menyampaikan maksud dari agama ini. Mereka itu saksi mata, para sahabat itu saksi mata. Dan saksi mata itu menerangkan yang benar. Saya ambilkan sebuah ilustrasi analogi yang gampang. Kita misalkan ada kejadian kecelakaan di depan pasar. Ada motor tiba-tiba nabrak pintu mikrolet yang dibuka secara mendadak. Akhirnya motornya nabrak pintu tersebut. Penumpangnya tidak apa-apa karena dia belum sempat turun baru membuka pintu. Motornya jatuh.
Kemudian mungkin penumpang atau pengendara motornya jatuh, kemudian terbentur dengan pintunya patah. Ketika ada kejadian itu, polisi datang ke TKP. Yang akan ditanya sama polisi itu siapa? Apakah saksi mata atau saksi telinga? Saksi mata. Yang dicari saksi mata. Dia tidak akan mencari saksi telinga. Karena kalau kisah ini sudah berlanjut 1 orang, 2 orang, 3 orang di pasar, berlanjut lagi ke tengah pasar, berlanjut lagi ke dalam pasar, berlanjut lagi dari pasar pulang ke rumah, sudah beda. Kejadiannya hanyalah kemudian pintu yang terbuka ditabrak sama motor ketika motor itu nyalipnya dari sebelah kiri. Pintunya patah tapi tidak berakibat parah. Coba kalau sudah bawa ke rumah, maka ceritanya sudah berubah. Oh, itu angkotnya berhenti mendadak. Kemudian motornya berhenti sampai kemudian melompat 200 meter. Sudah tambahannya banyak. Kenapa? Karena saksi telinga itu selalu tidak sama dengan fakta yang terjadi. Makanya polisi itu kalau ada kejadian olah TKP, maka polisi selalu mencari saksi mata, tidak mencari saksi telinga. Maka disitulah kita paham kenapa harus para sahabat Nabi. Kita harus menyamakan agama kita dengan sahabat Nabi. Pemahaman kita di dalam memahami Al-Quran dan memahami hadis. Karena mereka lah saksi mata. Ketika Quran itu diturunkan pada kehidupan. Sebagaimana ketika kita mendengar ada satu sungai, ada aliran mata air. Kita dari pusat mata airnya, misalkan rumah kita yang mendapatkan aliran air itu sekitar jaraknya 10 km dari pusat mata air. Dan orang berkata, ini aliran air ini ada racunnya. Apa yang kita lakukan? Bukan kemudian kita langsung menolak mata air itu. Yang kita lakukan, kita datangin pusat mata airnya. Supaya tidak mendapatkan racun yang tersebar di tengah-tengah perjalanan air sebelum sampai ke rumah kita yang jaraknya 10 km dari pusat mata airnya. Kalau kita datangi ke pusat mata airnya, mungkin tidak ada racunnya. Karena racun itu baru ada di tengah perjalanan ketika aliran air itu melewati pabrik kimia. Itu analoginya. Berarti disitulah kita akhirnya paham. Berarti harus mengikuti salafus sholih. Dan salafus sholih itu bukan kelompok, bukan golongan. Dan kalaupun kita mengikuti salafus sholih itu tanggung jawab kita di hadapan Allah. Antum, kalau kemudian tidak disebut salaf oleh orang lain dan teman-teman antum, tidak usah sedih. Mengikuti salafus sholih itu ibadah yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak perlu bagi kita itu merisaukan, perkataan manusia menggelisahkan kita, disebut ini nggak sunnah, ini nggak salaf, tidak apa-apa. Tapi yang terpenting kita harus berkomitmen. Apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan betul-betul berdasarkan dalil. Sebagaimana rujukan yang ada pada ulama-ulama terdahulu. Itu yang paling penting. Komentar manusia, tidak usah diikutin. Tidak akan ada habisnya kita untuk memelihara setiap perkataan manusia. Makanya inilah yang menjadikan saya memahami. Mengikuti sunnah itu ibadah. Dan tidak ada tanggung jawabnya kita untuk kemudian mencari legitimasi di antara manusia. Tidak ada. Makanya ini merupakan kewajiban kita untuk mencari ilmu yang kedua. Yang ketiga, yaitu adalah senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana perkataan dari Imam Ahmad. Aslul ilmi khasyatullah. Sesungguhnya asal muasal pangkalnya ilmu itu rasa takut kepada Allah. Jadi kalau orang memiliki ilmu akan semakin mengerti betapa besarnya Allah dan betapa berkuasanya Allah. Sehingga semakin rasa takutnya itu kepada Allah semakin besar. Dan tentunya sudah berulang-ulang kita mengetahui kenapa, apa bedanya takut kepada Allah dengan takut kepada manusia. Beda. Takut kita kepada manusia menjadikan kita menjauh dari manusia itu. Takutnya kita kepada Allah menjadikan kita semakin mendekat kepada Allah. Lah kalau kita sebagai penuntut ilmu tidak takut kepada Allah, gimana kita akan mendekat kepada Allah? Tidak punya ketakutan sama Allah kok. Makanya penuntut ilmu ketika dia itu memiliki rasa takut, setiap penuntut ilmu ketika dia memiliki rasa takut, maka rasa takut itulah yang akan mendorong dia, memberikan motivasi kepadanya untuk terus mendekat kepada Allah. Dan tidak ada jembatan yang paling cepat yang menghubungkan dia dengan Allah kecuali ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah inilah yang menjadikan kita memahami sesungguhnya senantiasa penuntut ilmu memelihara rasa takutnya kepada Allah dan berusaha menempa hatinya untuk senantiasa terus-menerus berada pada ketakutan dia kepada Sang Khalik yang berkuasa atas segala sesuatu, yang mengetahui perkara kecil dan perkara besar yang ada pada hati dan jiwanya.
Kemudian yang keempat, selalu menjaga sifat muraqabah. Selalu menjaga sifat muraqabah itu artinya adalah dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian sampai dikatakan sesungguhnya dia selalu menjaga bagaimana sifat dia itu merasa diawasi oleh Allah. Artinya setiap penuntut ilmu itu harus menjadi walinya Allah ketika di tengah keramaian dan menjadi walinya Allah di tengah kesepian. Baik di antara ramai ataupun kesepian, dia tidak pernah berbeda. Sama saja. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan dia selalu berusaha untuk tidak pernah membedakan antara kondisi sembunyinya dan kondisi ketika dia dilihat oleh orang. Makanya ini merupakan salah satu di antara perhiasan ilmu. Karena orang-orang yang sejatinya mereka sudah menjalankan hal-hal semacam ini, disinilah kita akan mendapati sebagaimana firman-Nya Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sudah bertakwa kamu kepada Allah, Allah yang akan ngajarin kamu apa yang kamu tidak ketahui. Makanya seseorang itu harus merasa muraqabah, dia diawasi oleh Allah. Penuntut ilmu ketika dia merasa diawasi oleh Allah, dia akan terus bergerak dalam setiap kebaikan, setiap apa yang dia jalankan terirama, harmonis dengan semua yang dia kerjakan ketika dia tahu bahwasanya Allah tidak pernah luput dan tidak pernah melewatkan pandangannya kepada apa yang dilakukan oleh setiap makhluk. Kemudian sifat yang keenam diterangkan, yaitu adalah qanaah, rendah hati dan tidak sombong. Artinya betul-betul dia itu tidak sombong. Ya. Bahkan kita mendapati ada salah satu di antara yang disampaikan di sini. Sesungguhnya Amr bin Aswad, salah satu ulama, beliau itu kalau jalan, nah dia pegangi tangan kirinya. Ya, kalau pulang dari masjid dia pegangi tangan kirinya. Kenapa? Dia lalu kemudian ditanya alasannya, karena aku khawatir menjadi munafik. Munafik kan orang yang sombong dengan ilmunya. Dan kemudian beliau itu pegang tangan kirinya supaya kalau berjalan tidak terkesan menjadi orang yang sombong ketika tangannya dikibas-kibaskan. Masya Allah ya. Luar biasa. Itu menunjukkan bahwasanya sesungguhnya para ulama terdahulu adalah mereka itu adalah sombong. Para ulama itu adalah menjauhi sifat kesombongan. Makanya di sini salah satu kemudian yang disampaikan oleh Amr bin Aswad al-Ansi, beliau mengatakan, waspadalah kalian terhadap penyakit para tirani, para raja, yaitu kesombongan. Karena sombong, tamak, dan iri merupakan dosa pertama yang dilakukan sebagai maksiat kepada Allah. Nah, ini kesombongan. Nah, sikap lancangmu kepada guru itu kesombongan. Makanya salah satu penuntut ilmu itu harus mengerti adabnya kepada seorang ustadz yang mengajar dia, seorang guru yang mengajar dia. Tidak boleh berkata-kata tanpa dia kemudian terkontrol sampai kemudian melampaui apa yang disampaikan oleh orang yang telah mengajari dia. Nah, ini merupakan salah satu bentuk di antara hal yang harus dijaga. Hari ini, terutama di masyarakat Jakarta, banyak sekali mereka yang menganggap bahwasanya para ustadz itu yang mengajarkan kepadanya ilmu agama itu seakan-akan terkadang secara tidak sadar kadang-kadang diremehkan, direndahkan. Sehingga akhirnya berakibat kepada ketidakberkahan dari ilmu yang mereka dapatkan ketika mereka tidak memuliakan orang-orang yang mengajar mereka. Dan inilah yang menjadikan penuntut ilmu harus senantiasa memiliki sifat kerendahan hati. Seorang penuntut ilmu sesuksesnya mereka itu harus memperhatikan bagaimana kerendahan hatinya. Barang siapa yang dia merendahkan dirinya karena Allah, maka Allah yang akan mengangkat posisi dan kedudukannya di antara orang-orang yang beriman. Merendahkan itu bukan berarti kita rendah. Rendahkanlah diri kita serendah-rendahnya sampai tidak ada lagi yang mampu merendahkan kita. Karena itulah sejatinya kita ini merendahkan diri kita. Yang keenam, yaitu sifatnya adalah qanaah dan zuhud. Qanaah dan zuhud itu artinya sesungguhnya dia itu menghindari perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang syubhat. Karena zuhud itu bukanlah ketika kita compang-camping, bukan. Tapi zuhud itu adalah ketika kita selalu menjaga komitmen diri kita. Kalau menjadi penuntut ilmu ya jangan makan yang haram. Kalau jadi penuntut ilmu ya jangan makan yang syubhat. Karena ketika engkau makan yang haram, ketika engkau makan yang syubhat, maka pada saat itulah keberkahan ilmu akan sirna. Ketika engkau makan yang haram, ketika engkau makan yang syubhat,
disitulah kamu akan menjumpai dan disitulah kamu akan mendapati bahwasanya cahaya-cahaya ilmu, cahaya-cahaya Al-Quran dan hadis itu akan hilang. Penuntut ilmu itu harus menceraikan talak bain, talak 3 kepada setiap perkara haram. Makanya kalau ada penuntut ilmu masih setia mengambil yang haram, dia tidak akan sampai kepadanya ilmu, tidak akan sampai kepadanya hidayah, tidak akan sampai kepadanya cahaya. Makanya komitmen yang pertama ketika mereka mencari ilmu, seharusnya mereka betul-betul meninggalkan perkara-perkara yang haram. Kemudian yang ketujuh, berhias dengan keindahan ilmu. Berhias dengan keindahan ilmu itu adalah dia akan berhias dengan sejatinya sifat-sifat yang harusnya dimiliki oleh penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu ya artinya dia dalam kondisi yakin kepada ilmu dan konsisten kepada kebenaran, kemudian menghindari perbuatan yang sia-sia. Dia kemudian tidak menyibukkan dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Tontonan-tontonan yang kiranya tidak memberikan keberkahan pada dirinya itu harus dia tinggalkan. Dan itulah sejatinya penuntut ilmu, berhias dengan keindahan ilmu. Kemudian berhias dengan kesopanan, artinya dia betul-betul memiliki akhlak yang baik. Makanya tadi saya sampaikan, kalau ada penuntut ilmu, ketika penuntut ilmu dia betul-betul tidak memiliki akhlak yang baik, tidak memiliki adab yang baik, tidak akan pernah dia mendapatkan apa yang dia dapatkan menjadi manfaat dan menjadi petunjuk. Karena sesungguhnya ilmu itu sangat membutuhkan kesopanan. Makanya orang yang sopan itu sejatinya adalah orang yang mampu membeli hati manusia, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Berapa banyak orang ketika menyangka dia bisa membeli orang lain dengan uang, tapi tidak setiap orang itu bisa dibeli dengan uang. Tapi sesungguhnya setiap orang bisa dibeli dengan kesopanan dan kerendahan hati kita. Itulah sejatinya penuntut ilmu. Kemudian berjiwa kesatria artinya dia yakin kepada jalan kebenaran dari ilmu yang dia pelajari. Dia harus betul-betul paham bahwasanya kebenaran itu tidak mendekatkan ajal. Dia harus yakin kebenaran itu tidak pernah menjauhkan rezeki. Dia harus yakin bahwasanya kebatilan itu tidak menjauhkan ajal, sebagaimana dia yakin bahwasanya kebatilan itu tidak akan pernah mendekatkan rezeki. Karena semua telah diatur oleh Allah. Itu namanya jiwa kesatria, tidak cengeng, tidak gampang mengeluh, tidak gampang dia memprotes tentang semua perjalanan dia untuk mencari ilmu, maka dia harus bersifat kesatria. Kemudian yang terakhir, tentunya dia harus menjauhi kemewahan-kemewahan, karena sesungguhnya kemewahan ini merupakan salah satu perkara yang bisa menjadikan seseorang itu dininak bubukkan dengan semua kemewahan-kemewahan yang didapatkan, sampai akhirnya dia tidak akan mendapatkan ilmu. Nah, inilah sejatinya yang harus kita mengerti. Jadi ini sebagian dari adab-adab penuntut ilmu. Kenapa kita harus mengetahui ini? Supaya betul-betul kita tahu korelasinya antara menuntut ilmu yang merupakan bagian terpenting untuk membersihkan hati kita. Karena kita tidak mungkin membersihkan hati kecuali harus berilmu. Dan berilmu adalah perkataan Allah, berilmu itu adalah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan kewajiban. Tidak akan ada orang yang mampu membersihkan hatinya dalam kondisi yang diridhoi oleh Allah kalau dia tidak punya ilmu. Sekali lagi saya ulangi. Tidak akan mungkin orang itu membersihkan hatinya. Tidak akan mungkin orang itu membersihkan jiwanya kalau dia tidak memiliki ilmu. Karena ilmu itu merupakan komponen penting untuk membersihkan hati seseorang. Karena segala sesuatu membersihkan itu harus perlu ilmunya. Karena apa? Setiap benda yang menjadi objek untuk kita bersihkan itu sesungguhnya kemudian beda-beda. Membersihkan kamar mandi berbeda dengan membersihkan TV. Membersihkan TV berbeda dengan membersihkan komputer. Membersihkan komputer berbeda dengan membersihkan kacamata. Cairannya aja berbeda. Cairannya berbeda, cara ngelapnya berbeda, cara membersihkannya dari sisi yang mana itu berbeda. Itu baru membersihkan objek benda, apalagi membersihkan hati dan jiwa. Makanya kemudian harus dengan ilmu. Nah, ketika ada ilmunya, kita harus memiliki adabnya. Supaya betul-betul ilmu itu berfungsi. Dan salah satu fungsinya ilmu, yaitu adalah bagaimana ketika kita betul-betul mampu membersihkan hati kita, mampu membersihkan jiwa kita. Dan adab itulah yang tadi sebagian kita pelajari, yang kita ambil dari perkataan dan tulisan Syekh Bakar Abu Zaid. Setidaknya ada beberapa hal. Memahami ilmu itu adalah ibadah, berarti ibadah itu
Berarti harus niatnya benar karena Allah, kemudian harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Yang kedua harus mengikuti jalan salafus salih, harus merujuk kepada referensi yang betul dari kalangan terdahulu, dari generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang setia mengikuti mereka dari kalangan para nabi, dari kalangan dan orang-orang yang setia mengikuti para sahabat itu, mereka lah orang yang diridhai oleh Allah dan Allah ridha kepada mereka. Senantiasa takut kepada Allah, karena ketika menjadi penuntut ilmu takut kepada Allah, dia akan terus mendekat kepada Allah. Karena takut kepada makhluk menjadikan kita jauh, takut kepada Allah semakin menjadikan kita dekat. Menjaga sifat muraqabah, jadi walinya Allah di tengah keramaian, jadi walinya Allah di tengah kesepian. Rendah hati dan tidak sombong, karena kita paham kesombongan dalam ilmu, kesombongan yang paling dibenci oleh Allah. Ilmunya tidak seberapa, ilmunya belum tentu 100% benar, ibadahnya belum tentu diterima oleh Allah. Memiliki sifat qanaah, memiliki sifat zuhud, karena ilmu kalau sudah tercampur dengan yang haram, maka yang haram itu memadamkan cahayanya ilmu. Sebagaimana perkataan dari Waqi' kepada Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in an su'i hifdhi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa inna ilmallahi nurun fa inna ilmallahi nurun wa nurullahi la yahdi lil asi. Saya pernah menceritakan kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku. Maka Waqi' berkata kepada Syafi'i, tinggalkanlah kemaksiatan, karena ilmunya Allah itu cahaya, dan cahaya Allah tidak pernah menerangi orang yang bermaksiat kepada Allah. Karena sesungguhnya qanaah dan zuhud itu menjadikan kita meninggalkan yang haram yang dibenci oleh Allah. Berhias dengan keindahan ilmu, tenang, tidak terburu-buru, tidak cepat mengeluh. Berhias dengan kesopanan, dengan akhlak yang mulia yang kita miliki. Berjiwa kesatria, yakin kepada apa yang kita pelajari, bahwasanya kebenaran itu sejatinya tidak pernah menjauhkan rezeki, tidak pernah mendekatkan ajal, serta menjauhi kemewahan yang berlebihan. Nah, itulah sejatinya. Kalau semua perhiasan ini kita pelajari, maka proses selanjutnya dengan ilmu sedikit demi sedikit akan membersihkan karat di dalam hati kita. Kalau kita sudah mulai memakai perhiasan akhlak yang sejatinya dimiliki oleh para penuntut ilmu. Makanya kalau kita ditanya, kenapa ya ada orang berilmu omongannya ketus, Ustaz? Kenapa ada orang berilmu tuh ngomongnya menghujat terus? Ada dua kemungkinan. Bisa jadi penilaian kita salah. Mungkin dia bukan berilmu, tapi dia merasa tahu padahal tidak ada ilmunya. Atau yang kedua, bisa jadi dia itu baru tahapan yang pertama dengan kesombongan. Atau yang ketiga, yang ketiga itu bisa jadi dia tidak paham ilmunya dan adabnya, sampai ilmu yang dia pelajari tidak membersihkan hatinya dan tidak menyucikan jiwanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah yang kita pelajari masih pada pembahasan yang ketiga. Ilmu kaitannya dengan tazkiyatun nafas, dan kaitan ilmu dengan perhiasan yang sejogjanya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Semoga Allah memperbagus akhlak kita sebagaimana Allah memperbagus fisik kita. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqana. Ya Allah, sebagaimana Engkau membaguskan fisik kami, maka baguskanlah akhlak kami. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada Abu Rakila.